Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir Herianto dari Teknik Sipil 2019 akan mempresentasikan studi Value Engineering di Robert Street. Latar belakangnya, Robert Street adalah fasilitas jalan raya yang dimiliki oleh Mendot dan menyediakan jalan raya utama utara-selatan untuk West Saint Paul. Jalan tersebut diklasifikasikan sebagai arteri minor dan titik awalnya adalah Jalan Mendota di selatan dan titik akhirnya Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi yang ada antara Mendota Road dan Butler Avenue. Robert Street adalah jalan raya 5 lajur yang tidak terbagi tanpa parkir di jalan. Dari Butler Avenue ke Annapolis Street, Robert Street adalah jalan raya 3 lajur yang tidak terbagi dengan tempat parkir di kedua sisinya. Berikut merupakan denah lokasi proyek. Berikut merupakan potongan dari proyek. Deskripsi proyek sudah yang seperti dijelaskan di latar belakang. Ini adalah Robert Street adalah transportasi utara-selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di West Saint Paul. Jalan ini mempunyai rute sekitar 24 mil dan diklasifikasikan sebagai minor arterial street. Dari Mendota Road di ujung selatan kota ke Butler Avenue di ujung utara kota, Robert Street ada sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya, dan average daily traffic-nya mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan. Robert Street adalah jalan raya 3 lajur yang tidak terbagi dengan tempat parkir diizinkan di setiap sisi dan 16.000 kendaraan average daily traffic-nya. Jalan masuk hanya berjarak 5 kaki sehingga menyebabkan banyak kecelakaan. Tujuan dari studi value engineering ini adalah untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar undang-undang penyandang disabilitas di Amerika. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambahkan jalur perjalanan di utara Butler Street dengan menghilangkan tempat parkir, menambahkan jalur belok, dan memperbaiki trotoar. Proyek ini juga akan merekonstruksi jaringan saluran pembuangan badai, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, dan memasang elemen pemandangan jalan lainnya. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan Robert Street di West Saint Paul dalam 4 kategori. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu ada penggilingan pelapisan permukaan aspal-aspal yang ada, penggantian dan perbaikan bagian trotoar beton yang rusak, penggantian saluran pembuangan badai, dan perbaikan utilitas umum sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah aspek keamanan, yaitu menambahkan median yang ditinggikan ke jalur belokan tengah yang ada, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah di ujung utara Robert Street antara Butler dan Annapolis, perbaikan persimpangan termasuk pelebaran radius, peningkatan sinyal, jalur belok khusus tambahan ke Robert Street dari jalan samping tertentu, dan konsolidasi jalan masuk jika sesuai. Berikutnya adalah aspek estetika, yaitu mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem penerangan yang lebih efisien dan estetis, dan menambahkan elemen hijau di sepanjang Robert Street melalui penggunaan pepohonan boulevard dan elemen landscape di dalam koridor. Yang terakhir adalah aspek transit, yaitu dengan memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil jalan raya atau angkutan cepat bus dalam jalur perjalanan luar. Batasan-batasan value engineering pada Robert Street yaitu adalah 80 kaki dari kanan jalan, proyek harus selesai pada April 2014, pertahankan 2 jalur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi dan jalan memutar ke arah lain, menjaga akses ke bisnis selama konstruksi, menjaga jalan memutar bisnis, menjaga jalan-jalan memutar, pertahankan jalur memutar bus, dan pejalan kaki selama konstruksi. Kendalanya yaitu pekerjaan harus dimulai pada tahun 2014, pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan cara yang jelas dan tepat melalui zona kerja dan bisnis, meminimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien sambil mempertahankan persyaratan konstruksi yang berkualitas, dan pembukaan penawaran yang terlambat di bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawaran
dan penaikan harga. Investigasi proyek yaitu ada pengemudi membuat belokan, ilegal trotoar rusak, keretakan perkerasan, kegagalan dan kelelahan perkerasan, banyak jalan masuk, transit atau aktivitas jalan-jalan kaki, ujung utara yaitu Butler Avenue berbeda dari proyek lainnya. Pejalan kaki penyandang cacat, beberapa jalan masuk tidak berhasil, dan kontraktor akan menggali atau menimbun kembali parit untuk saluran air, tetapi Dinas Air Saint Paul akan memasang pipa. Berikut merupakan perkiraan biayanya, biaya proyek, yang dengan total biayanya yaitu 16,40 juta US dollar. Dan berikut merupakan dokumen value engineering pada proyek. Nah, analisis proyek ini dibagi menjadi 5, ada model biaya, atribut kinerja, matriks atribut kinerja, analisis fungsional, dan diagram PES. Berikut merupakan model biaya yang bisa direpresentasikan dengan pie chart pada gambar berikut ini. Berikut ada atribut kinerja, yang dibahas ada atribut kinerja operasi utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Berikutnya ada matriks atribut kinerja yang digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek tersebut. Tim proyek dan value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mengajukan pertanyaan, manakah yang lebih penting untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Kode huruf, misalnya A, dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Setelah semua pasangan didiskusikan, mereka dihitung setelah menormalkan skor dengan menambahkan poin ke setiap atribut dan presentasinya dihitung, seperti pada gambar berikut ini. Berikutnya adalah analisis fungsional. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, perbaiki citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. Berikut merupakan analisis fungsional, studi value engineering-nya. Berikut merupakan diagram PES. Berikutnya adalah spekulasi dan evaluasi. Selama fase spekulasi atau kreatif dari rencana kerja VE, tim VE bertukar ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Ide-ide yang tercantum di bawah ini sesuai dengan setiap fungsi yang dipertimbangkan disertai dengan evaluasinya. Yang fungsi pertama adalah menjaga lalu lintas melalui koridor, yang kedua adalah menjaga lalu lintas ke bisnis, yang ketiga adalah pindahkan utilitas, dan yang keempat adalah tingkatkan kemampuan konstruksi. Yang pertama adalah menjaga lalu lintas melalui koridor. Ide pertama ada satu jalur setiap arah tanpa jalan memutar yang ditandatangani, tidak ada belokan ke kiri. Ide berikutnya adalah sama seperti baseline, tetapi pindahkan lalu lintas ke tengah dan buat bagian luarnya terlebih dahulu. Berikutnya ada penutupan penuh. Berikutnya ada penutupan penuh tetapi seluruh bagian. Berikutnya adalah pindahkan lalu lintas 2 jalur setiap arah keluar dan bangun pusat jalan terlebih dahulu. Lalu ada pindahkan jalan lalu lintas ke tengah 2 jalur setiap arah dan bangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu. Berikutnya ada hilangkan penghalang sementara dan kurangi kecepatan konstruksi hingga 25 miles per hour. Berikutnya ada tanda tangan di rute bypass hanya sekali, tutupi rambu di musim dingin, lalu ada izinkan penawaran, biaya, dan durasi untuk mempersingkat durasi proyek, lalu izinkan kontraktor untuk mengubah kontrol lalu lintas dan lain-lain dengan persetujuan tinjauan. Lalu ada kemampuan konstruksi menggunakan kontraktor ASAP. Lalu ada kurangi detail tahapan yang diusulkan, biarkan kontraktor menentukan kendali lalu lintas berdasarkan batasan, spesifikasi kinerja. Lalu ada gunakan ATC. Untuk pekerjaan pengendalian lalu lintas, berikan rencana pementasan kepada kontraktor sebelum penawaran gunakan. Lalu ada proses penawaran nilai terbaik.
lalu ada memanfaatkan tiang sinyal yang ada untuk sinyal sementara sebanyak mungkin, lalu ada gunakan bundaran sementara alih-alih sinyal sementara, lalu ada bangun trotoar untuk mengekang di satu sisi jalan, hilangkan satu tahap. Berikutnya untuk fungsi menjaga lalu lintas ke bisnis, ide-ide yang didapat adalah mempertahankan dua jalur dalam satu arah tanpa belokan ke kiri dan menyediakan akses ke bagian depan berlawanan dengan bisnis, hubungi individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, lalu ada meminta kontraktor mengadakan rapat Senin pagi dengan bisnis. Lalu fungsi berikutnya adalah pindahkan utilitas. Ide-ide yang didapat adalah menghilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Lalu ada ide untuk meminta pekerjaan utama air dimulai lebih awal sebelum kontrak. Lalu ada gunakan parit utilitas bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Ada pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Ada perluas sisi kanan jalan hingga 100 kaki, gunakan penutupan jalan raya penuh, tutup. Lalu berikutnya adalah fungsi tingkatkan kemampuan konstruksi. Ide yang didapat adalah perluas sisi kanan jalan hingga 100 kaki, menggunakan penutupan jalan raya penuh, tutup jalan samping selama konstruksi, gunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas, menyederhanakan proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada tahun 2014. Lalu ada ide untuk menyediakan area pementasan kontraktor, izinkan klaim kembali untuk bahan kelas 5 atau bahan lainnya. Lalu ada ide lakukan pertemuan pralelang untuk membahas proyek dengan pemegang rencana. Rekomendasi VE disajikan seperti yang ditulis oleh tim selama studi VE. Meskipun telah diedit dari laporan VE untuk mengoreksi kesalahan atau mengklarifikasi rekomendasi dengan baik, dokumen tersebut mewakili temuan tim VE selama studi VE. Tabel berikut adalah ringkasan dari semua rekomendasi yang dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek. Dapat dilihat, yang dilakukan adalah menggunakan barel lalu lintas yang penghematan biayanya mencapai 0,2 juta US dollar, susunan acara tabungannya 1-2 minggu, dan performanya mencapai 9%. Lalu ada rapat mingguan kontraktor dan bisnis, itu tidak menghemat biaya, tidak ada susunan acara tabungan, dan performanya mencapai 3%. Relokasi utilitas pertama, dan mitigasi risiko kontrak utilitas terpisah. Susunan caranya untuk utilitas pertama, susunan acara tabungan selama 6 bulan, dan performanya mencapai 11% dan 9%. Lalu ada yang terakhir, kontrak inovatif, yang susunan acara tabungannya selama 6 bulan, dan performanya mencapai 11%. Dan total penghematan biaya yang didapat adalah 0,2 juta US dollar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.